kalau kita membahas satu produk itu selalu yang harus dilihat adalah kontennya apa. Makanya saya tidak akan mau bicara lebih dalam sebelum tahu itu produk itu isinya apa sih gitu. Karena konten itu yang menentukan seberapa besar manfaat dari produk tersebut, apakah betul punya manfaat seperti yang diklaim gitu. Kita harus buktikan dengan berbagai bukti agar juga jadi gini, semua sekarang itu banyak yang memberikan klaim ini produk ini bermanfaat apa, produk ini bermanfaat apa gitu. Menurut saya kita tidak boleh sama dengan gaya seperti itu. Tetapi setiap yang kita sampaikan harus berdasarkan bukti sehingga ketika dikejar lebih jauh, kalau kita punya bukti-buktinya kuat, itu juga kalau orang kejar nanti lebih jauh ada yang tanya, kita bisa jawab. Kalau hanya berdasarkan klaim saja, itu kita hanya berhenti pada katanya gitu. Oke. Ini yang mungkin ingin saya sampaikan kepada timnya Pak Denis semuanya, agar kita punya, ketika ditanya lebih jauh tentang produk ini, bisa menjawab dengan baik gitu. Bahkan mungkin kalau yang bertanya orang yang punya latar belakang medis sekalipun, saya berharap nanti bisa menjawab. Si salmon ovari automembran ini, dia diambil dari membran telur. Membran telur salmon. Jadi bukan telur keseluruhan. Jadi dari membran salmon. Membran telur salmon. Itu yang saya pahami. Boleh mute dulu kali ya. Yang lain boleh mute dulu biar nggak double suaranya yang nggak ngomong. Oke. Makanya ya produk ini ya kalau menurut saya produk mahal karena dia harus memisahkan, ambil telur ikan salmon, udah gitu dipisahkan membrannya saja, itu yang diekstrak. Nah kalau ini penelitiannya pada gula darah. Jadi kan gini, gula darah itu normalnya baik pada tikus ataupun manusia sama. Kalau seseorang atau tikus itu dikasih gula, maka gula ini di dalam darah tidak akan lama. Dia akan naik, kemudian turun. Jadi gula itu naik, kemudian turun. Tidak akan sampai 0. Kalau 0 orang mati. Kenapa jadi turun? Karena si gula itu, yang disebutkan glukosa, gula darah itu, dia harus masuk ke dalam sel. Jadi kalau kita misalkan minum teh manis, maka glukosa itu akan masuk ke dalam darah, gula darah akan naik, kemudian turun. Kenapa turun? Karena masuk ke dalam sel. Nah, untuk masuk ke dalam sel ini, itu ada caranya. Tidak otomatis masuk begitu saja. Dia memerlukan hormon yang disebut dengan insulin. Kalau saya ibaratkan insulin itu kayak anak kunci. Anak kunci masuk ke dalam lubang kunci, diputar baru pintu terbuka. Itu perumpamaan cara masuknya gula darah ke dalam sel, termasuk sel otot. Nah, jadi ada 2 faktor. Yang menyebabkan gula darah naik. Pertama, harus ada anak kuncinya. Yang kedua, kuncinya harus normal. Anak kuncinya ini insulin. Kuncinya itu adalah reseptor insulin. Jadi yang nerimanya. Jadi kayak kunci dan anak kunci. Masuk, putar, baru terbuka. Orang-orang yang tidak normal, kedua hal ini, itu akan menjadi diabetes mellitus. Nah, jadi kalau misalkan anak kuncinya kurang,
Itu jadi diabetes. Gula darahnya naik. Tandanya gula darahnya naik. Artinya si gula di dalam darah nggak berhasil masuk sel. Misalkan anak kuncinya kurang atau anak kuncinya sih cukup. Tapi si kuncinya bermasalah. Berkarat nih kuncinya nih. Sehingga si insulin ini nggak bisa dia. Meskipun insulinnya ada, anak kuncinya ada, nggak bisa membuka pintu. Orang yang diabetes itu masalahnya pada dua ini. Jumlah anak kuncinya yang kurang atau si kuncinya berkarat. Kalau anak kuncinya kurang, bisa jadi karena pabriknya yang bermasalah, yaitu di pankreas. Tapi kalau kuncinya ini berkarat, itu karena kurang olahraga. Karena kurang olahraga, karena merokok, karena kegemukan, itu akan berkarat. Makanya kalau mau diabetes, diobati dua-duanya. Nah, kaitan dengan hasil penelitian ini tidak meneliti insulin, tidak meneliti juga reseptor atau kuncinya, gitu ya. Tapi yang diteliti adalah dampaknya. Setelah diberikan salmon ovari peptide selama 3 minggu, ini juga sama nih. Kelompok 1 ini kontrol. Kelompok 2 dikasih racun. Nah, si racun ini dia mengganggu dua-duanya. Dia akan merusak pankreas sehingga insulin jumlahnya kurang. Yang kedua, dia berusaha merusak reseptornya. Si kuncinya juga rusak. Jadi anak kunci produksinya kurang, kuncinya rusak. Dia merusak dua-duanya, si racun ini. Nah, yang kelompok ketiga, dikasih racun dan juga dikasih salmon ovari peptide. Nah, ternyata dampaknya kita lihat. Setelah 2 minggu, si tikus ini diberikan salmon ovari peptide, kadar gulanya yang dikasih racun itu menurun. 110 ini kan batas normal. Batas normal. Jadi dia tetap dalam keadaan normal meskipun dikasih racun. Artinya apa? Pemberian salmon ovari peptide memperbaiki pankreas yang sudah dikasih racun dan memperbaiki reseptor. Jadi ujungnya adalah menjaga agar gula darah tetap normal. Ini memang penelitiannya pada tikus, tapi dari tikus ini kita bisa bilang bahwa salmon ovari peptide memberikan dampak yang baik untuk perbaikan orang-orang yang mengalami gejala diabetes.